Pra. Suara kaca gerobak yang hancur dihantam batu itu terdengar seperti lonceng kematian bagi harga diri Indri. Di tengah guyuran kuah santan yang tumpah ke aspal, pria yang dulu memujinya setinggi langit kini meludah ke arahnya sambil memaki, "Kamu itu beban dan sampah kota." Hanya karena mengira Indri telah bangkrut total, Yudi tega menginjak-injak martabat wanita yang pernah memberinya segalanya. Namun, Yudi tidak menyadari satu hal, wanita kusam di depannya ini sedang memegang remote kendali atas seluruh hidupnya. Apakah cinta benar-benar hanya soal angka di saldo bank? Mari kita saksikan bagaimana sebuah daster kusam mengungkap topeng palsu sang parasit dalam kisah penuh intrik dan air mata ini. Indriana Putri berdiri di balik jendela kaca raksasa lantai 30 unit Gria Tawangnya, menatap kerlap-kerlip lampu Jakarta yang tampak seperti hamparan permata. Namun, di balik segala kemewahan itu, ada kehampaan yang menyesakkan dadanya. Sebagai pewaris tunggal kerajaan tekstil, putra kencana, hidup Indri adalah definisi keberuntungan bagi orang luar. Tapi baginya, keberuntungan itu terasa seperti kutukan yang mengaburkan pandangannya akan ketulusan manusia. Masalah utamanya adalah Yudi Pratama. Pria itu tampan, memiliki senyum yang memikat, dan selalu tahu kata-kata manis apa yang harus diucapkan. Selama 1 tahun menjalin hubungan, Yudi adalah kekasih yang tampak sempurna di permukaan. Dia tidak pernah lupa membawa bunga, tidak pernah absen mengucapkan selamat pagi. Namun, ada sesuatu yang mengusik nurani Indri. Setiap kali mereka menghabiskan waktu bersama, arah pembicaraan Yudi selalu bermuara pada satu hal, ekspansi bisnis ayah Indri, akses ke jaringan pengusaha kelas atas, atau model mobil sport terbaru yang ingin ia kendarai. Pernah suatu malam, saat mereka makan malam di restoran berbintang, Yudi berkata dengan nada bercanda yang tajam, "Sayang, kalau proyek ayahmu di Jakarta Barat itu tembus, kita bisa beli villa di Prancis, kan?" Kalimat itu terus terngiang di telinga Indri. Apakah Yudi mencintai jiwanya, atau dia hanya mencintai angka-angka nol yang berderet di rekening bank keluarganya? Ketidakpastian ini menciptakan lubang hitam yang semakin besar. Indri merasa jika ia terus diam, ia hanya akan menjadi objek investasi bagi pria yang salah. Muncul sebuah pemikiran kontroversial dan nekat dalam benaknya. Sebuah eksperimen sosial yang mungkin akan dianggap gila oleh teman-teman sosialitanya. Dia ingin menelanjangi ego Yudi dengan cara yang paling brutal dan hina bagi kelas sosial mereka. Indri memutuskan untuk menghilang dari dunia kemewahan. Dia ingin tahu, siapa yang akan tetap memegang tangannya saat telapak tangannya menjadi kasar karena bekerja, bukan halus karena perawatan salon bintang 5. Rencana itu disusun dengan sangat rapi. Indri bekerja sama dengan pengacara keluarga dan asisten pribadinya, untuk menyebarkan isu bahwa perusahaan ayah Indri sedang diambang kebangkrutan karena korupsi internal yang masif. Semua aset dikabarkan akan dibekukan oleh negara. Berita ini adalah umpan yang sempurna. Malam itu, Indri menanggalkan gaun tidurnya yang terbuat dari sutra asli, meletakkan anting emas putihnya dengan dentin halus yang terdengar seperti sebuah perpisahan pada identitas lamanya. Dia membuka sebuah koper tua yang berisi pakaian-pakaian yang tidak pernah ia sentuh sebelumnya, daster katun kusam, kerudung instan murah seharga Rp10.000, dan sandal jepit yang tipis. Di sebuah rumah petak sempit berukuran 3x4 meter di pinggiran Jakarta Timur, Indri mempersiapkan panggung sandiwaranya. Di sana, suara bising knalpot motor dan bau got yang menyengat adalah musik harian, menggantikan alunan musik klasik yang biasa ia dengar. Indriana Putri kini telah mati, dan Indri sang penjual lontong sayur resmi lahir. Tepat pukul 4 pagi, saat embun masih menyelimuti udara Jakarta yang lembab, Indri sudah harus berkutat dengan kepulan asap di dapur sempitnya. Bau bawang merah yang ditumis dan aroma gurih santan mengisi ruangan yang pengap. Tangannya yang biasa memegang pena mahal kini harus terbiasa memegang sudit kayu besar. Ada rasa perih saat uap panas menerjang wajahnya, tapi tekadnya jauh lebih membara daripada api kompor gas satu tungkunya. Di depan pintu rumah petaknya yang rapuh, terparkir sebuah gerobak kayu tua dengan ket yang sudah mengelupas di sana-sini. Lontong sayur barokah, begitulah tulisan di badan gerobak itu. Indri menarik napas panjang, lalu mulai mendorong gerobak kayu itu keluar menuju jalan raya. Roda kayu itu berderit setiap kali melewati aspal yang tidak rata, memberikan beban yang luar biasa pada otot bahu Indri.
Keringat mulai bercucuran, membasahi daster lusuhnya bahkan sebelum matahari benar-benar terbit. Indri berhenti di sebuah sudut jalan yang cukup ramai, tempat di mana para buruh pabrik dan pekerja kantoran kelas bawah mencari sarapan murah. Ini adalah jalur yang juga biasa dilewati Yudi saat berangkat menuju kantornya yang megah. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Indri mulai memotong lontong dan menuangkan kuah sayur lodeh yang kuning berminyak. Dia harus menghadapi tatapan-tatapan biasa, bahkan kadang tatapan merendahkan dari orang-orang yang lewat. Tidak ada lagi yang membungkuk hormat padanya di sini. Sekitar pukul 7:30 pagi, sebuah mobil sedan perak yang sangat ia kenal, mobil yang sebenarnya dibeli dengan uang saku Indri sebagai hadiah ulang tahun Yudi, melambat dan menepi tepat di depan gerobaknya. Jantung Indri berdegup kencang hingga terasa sesak. Yudi keluar dari mobil dengan setelan kemeja yang licin dan kacamata hitam yang membuatnya tampak sangat kontras dengan lingkungan kumuh di sekitarnya. Indri sengaja menyeka peluh dengan ujung kerudungnya, membiarkan Yudi melihat wajahnya dengan jelas. Wajah Yudi berubah drastis. Tidak ada binar bahagia atau rasa cemas melihat kekasihnya berada di tempat seperti itu. Ekspresinya justru penuh dengan kernitan dahi yang dalam, seolah-olah ia baru saja menginjak kotoran yang menjijikkan. Indri, kamu benar-benar melakukan ini? Suara Yudi meninggi, penuh dengan nada tidak percaya dan kejengkelan yang tidak ditutup-tutupi. Indri berusaha memainkan perannya, ia menatap Yudi dengan mata yang sengaja dibuang lesu. Yudi, syukurlah kamu lewat sini. Aku tidak punya pilihan lain. Kamu sudah dengar kabar tentang keluargaku, kan? Semua aset kami disita, ucap Indri dengan nada gemetar yang dibuat-buat. Namun, bukannya mendekat untuk memeluk atau menenangkan, Yudi justru mengedarkan pandangannya ke sekeliling dengan panik. Dia memastikan tidak ada rekan bisnis atau temannya yang melihat dia sedang berbicara dengan seorang penjual makanan pinggir jalan. Yudi melangkah mendekat satu langkah, tapi tetap menjaga jarak agar celana kainnya yang mahal tidak bersentuhan dengan ban gerobak Indri yang kotor. Jadi berita itu benar? Kamu benar-benar bangkrut? Tanya Yudi lagi, kali ini dengan suara yang lebih dingin dan datar. Kehangatan yang selama ini ia tunjukkan menguap begitu saja. Indri meminta bantuan Yudi untuk sekadar memegang tiang gerobaknya yang agak miring, namun Yudi justru mendengus kasar. Membantu? Indri, aku punya rapat penting pagi ini. Aku tidak mungkin mengotori tanganku dengan gerobak butut ini. Kenapa kamu tidak minta tolong pada tukang parkir saja? Kalimat itu terasa seperti sembilu yang menyayat tepat di jantung Indri. Pria yang dulu berjanji akan menjadi pelindungnya, kini bahkan enggan menyentuh kayu gerobak yang menopang hidupnya. Yudi bahkan menolak saat Indri meminta bantuan kecil untuk membeli satu porsi dagangannya. Aku tidak terbiasa makan di tempat terbuka seperti ini, terlalu banyak debu dan lalat, cetus Yudi sambil melirik jam tangan mewahnya sebelum masuk kembali ke mobil dan pergi begitu saja. 1 minggu berlalu sejak kejadian itu, dan realitas pengkhianatan Yudi semakin menjadi-jadi. Indri sengaja memperkeruh suasana dengan menyebarkan gosip di kalangan sosialita bahwa dirinya kini benar-benar menjadi gelandangan. Responnya sangat cepat. Dalam hitungan hari, semua teman yang dulu berebut membelikannya hadiah kini menghilang dan memblokir nomor teleponnya. Dunia kelas atas ternyata memang sedingin es bagi mereka yang tidak lagi memegang kartu kredit tanpa batas. Yudi sendiri semakin sulit dihubungi. Setiap pesan singkat yang dikirimkan Indri hanya dibalas dengan kata-kata singkat, "Aku sibuk," atau "Jangan ganggu aku dulu." Pria itu seolah-olah menganggap Indri sebagai wabah penyakit yang harus dijanghi agar reputasinya tidak ikut tercoreng. Namun, puncak dari kebengisan Yudi terjadi pada suatu sore yang mendung. Indri sengaja mendorong gerobaknya lebih jauh, memasuki area dekat kompleks perkantoran tempat Yudi sering menghabiskan waktu sorenya bersama teman-temannya. Indri melihat Yudi sedang duduk di sebuah kafe terbuka bersama 2 orang temannya yang dikenal sangat sombong. Saat Indri lewat di depan mereka dengan pakaian yang penuh noda kunyit dan rambut yang sedikit berantakan, salah satu teman Yudi menunjuk ke arahnya sambil tertawa mengejek. Wajah Yudi memerah, bukan karena malu demi Indri, melainkan karena rasa malu yang luar biasa karena ia pernah dikaitkan dengan wanita seperti itu. Dia membuang muka, berpura-pura tidak mengenali Indri. Malamnya, Yudi mendatangi rumah petak Indri bukan untuk menghibur, melainkan untuk melampiaskan kemarahannya.
Apa-apaan kamu, Indri? Kamu sengaja lewat di depan kantorku hanya untuk membuatku malu? Bentak Yudi saat Indri baru saja sampai di depan pintu rumahnya. Tanpa memedulikan Indri yang sedang memegang piring plastik, Yudi langsung menyambar ponsel dari tangan Indri dan membantingnya ke aspal hingga hancur berkeping-keping. Gara-gara kamu, teman-temanku mengejekku habis-habisan. Mereka bilang aku pacaran dengan gembel. Suara bentakan Yudi menggelegar di gang sempit itu, membuat beberapa tetangga keluar untuk menonton. Urat-urat di leher Yudi menonjol, matanya liar mencari sesuatu untuk diluapkan. Saat Indri mencoba menjelaskan bahwa ia hanya sedang berjuang mencari sesuap nasi, Yudi justru semakin menjadi-jadi. Dia melihat ke arah gerobak, barokah, milik Indri dengan tatapan yang sangat merendahkan, seolah benda itu adalah benda paling menjijikkan di muka bumi. Kamu itu beban. Kamu itu penghambat masa depanku, teriak Yudi tepat di depan wajah Indri. Napasnya yang bau rokok menerpa kulit Indri. Puncak kemarahannya terjadi begitu cepat. Yudi mengambil sebuah batu besar dari pinggir jalan, dan sebelum Indri sempat bereaksi, Yudi menghantamkan batu itu ke kaca kecil yang ada di gerobak Indri. Suara retakan kaca yang hancur berantakan itu terdengar sangat memilukan. Tidak puas sampai di situ, Yudi menendang roda gerobak Indri sekuat tenaga hingga kayu penopangnya patah dan gerobak itu ambruk sepenuhnya. Kuah kuning santan tumpah membasahi aspal, bercampur dengan pecahan piring dan lontong yang kini hancur terinjak-injak oleh sepatu mahal Yudi. Indri terpaku, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung lagi. Bukan karena ia menyesali gerobak itu, tapi karena ia menyadari betapa murahnya harga kesetiaan seorang Yudi Pratama. Di depan matanya, pria ini telah menjelma menjadi monster yang menghancurkan satu-satunya sumber penghidupan yang, menurut pengetahuannya, adalah sisa martabat Indri. Yudi tidak berhenti di situ. Dia mengambil dompetnya, mengeluarkan selembar uang Rp100.000, lalu meremasnya menjadi bola kecil dan melemparnya ke arah wajah Indri. Ini untuk biaya ganti rugi barang-barang sampahmu ini. Jangan pernah telepon aku lagi. Kita benar-benar tidak punya hubungan apapun. Cari saja pria miskin yang selevel dengan gerobak lontongmu itu. Setelah mengucapkan kalimat penghinaan terakhir itu, Yudi meludah ke arah kaki Indri dan melenggang pergi menuju mobilnya dengan langkah angkuh, meninggalkan Indri bersimpuh di tengah genangan kuah sayur yang mulai dingin. 3 hari setelah insiden penghancuran gerobak itu, suasana di aula utama Hotel Grand Mahardika tampak sangat mewah dan eksklusif. Acara ini adalah pertemuan tahunan para pengusaha besar yang juga dihadiri oleh media-media bisnis nasional. Yudi datang dengan langkah yang sangat percaya diri, menggandeng kekasih barunya, Melan. Melan adalah seorang wanita yang dikenal haus akan pengakuan sosial, mengenakan gaun payet emas yang terlalu mencolok. Mereka berdua merasa telah memenangkan kehidupan setelah melepaskan beban bernama Indri. Yudi sedang tertawa bersama beberapa rekan bisnis, mencoba mencitrakan diri sebagai pengusaha muda yang sukses karena sebentar lagi ia berharap akan mendapatkan kucuran dana dari Yayasan Keluarga Putra Kencana, yang ia pikir masih bisa ia akses melalui jaringan lamanya. Namun, tiba-tiba seluruh ruangan menjadi sunyi. Pintu besar aula terbuka, dan seorang wanita melangkah masuk dengan keanggunan yang mengintimidasi. Wanita itu mengenakan gaun malam berwarna merah marun edisi terbatas, dengan kalung berlian yang melingkar di lehernya, memantulkan cahaya lampu kristal dengan sempurna. Wanita itu adalah Indriana Putri. Tidak ada lagi daster kusam, tidak ada lagi bau asap santan. Langkah kakinya yang terbalut sepatu hak tinggi merek ternama menimbulkan bunyi ketukan yang tegas dan berwibawa di atas lantai marmer. Yudi yang sedang memegang gelas minuman hampir saja menjatuhkannya saat matanya bertemu dengan mata Indri. Wajahnya berubah pucat pasi, seperti melihat hantu di tengah keramaian. Mulutnya sedikit terbuka tanpa mampu mengeluarkan suara sedikit pun. Indri berjalan perlahan mendekat ke arah meja Yudi dan Melan. Halo, Yudi. Senang melihatmu lagi di tempat yang lebih bersih dari pinggiran jalan Jakarta, ucap Indri dengan nada suara yang halus namun sedingin es di kutub utara. Melan yang belum menyadari siapa sosok di depannya mencoba tertawa sumbang. Sayang, siapa wanita ini? Kenapa dia mirip sekali dengan gembel mantanmu itu? Yudi hanya bisa berdiri mematung, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Indri tersenyum tipis,
Sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Namaku Indriana Putri, pewaris utama dari grup perusahaan yang baru saja membatalkan seluruh kontrak kerjasama dengan keluarga kalian pagi ini. Kalimat itu dijatuhkan Indri dengan sangat tegas, membuat Yudi mundur selangkah hingga menabrak meja di belakangnya. Tidak mungkin, kamu jualan lontong sayur, aku melihatnya sendiri, gagap Yudi dengan suara yang pecah. Itu hanya ujian, Yudi. Sebuah tes kecil untuk melihat apakah cinta yang kamu bicarakan setiap hari itu memiliki harga atau hanya label harga, jawab Indri dengan tenang. Dan sayangnya, kamu gagal total. Kamu bahkan lebih buruk dari daster kusam yang aku pakai waktu itu. Kesetiaanmu ternyata hanya setinggi saldo tabunganku. Para tamu lain mulai berbisik-bisik, mengarahkan pandangan menghina pada Yudi yang kini tampak sangat kerdil di tengah kemegahan aula tersebut. Melan yang menyadari bahwa posisinya terancam mencoba membela diri, namun Indri langsung memotongnya dengan tatapan tajam. Indri kemudian memanggil asisten pribadinya dan tim hukum yang sudah bersiap. Nikmatilah malam terakhirmu di pesta ini, Yudi. Karena mulai besok pagi, tagihan ganti rugi atas seluruh fasilitas perusahaan yang kamu gunakan secara ilegal selama setahun terakhir akan sampai di meja pengacaramu. Aku ingin setiap rupiah yang kamu makan dariku dikembalikan dengan bunga yang setinggi langit. Yudi yang panik mencoba mengejar Indri saat ia berbalik pergi menuju area parkir VIP. Di sana, di bawah lampu jalan yang temaram, Yudi tidak lagi peduli pada harga dirinya. Dia berlutut di atas aspal parkiran yang keras, mencoba meraih ujung gaun merah Indri. Indri, aku mohon. Aku benar-benar minta maaf. Aku hilaf, aku bodoh. Aku melakukan itu karena aku ditekan oleh keadaan. Aku sebenarnya masih sangat mencintaimu, ratap Yudi dengan air mata yang mulai bercucuran. Indri menatap pria yang bersimpuh di kakinya itu dengan rasa muak yang tak terlukiskan. Masih mencintaiku? Lalu siapa yang menendang gerobakku hingga hancur? Siapa yang menyebutku sampah kota? Kamu menangis sekarang bukan karena menyesal telah menyakitiku, Yudi. Tapi karena kamu takut jatuh miskin. Indri melangkah mundur, membiarkan Yudi terjatuh mencium aspal. Dia masuk ke dalam limusin hitamnya tanpa menoleh lagi, meninggalkan Yudi yang meratapi nasibnya yang baru saja hancur berkeping-keping dalam satu petikan jari. 6 bulan telah berlalu sejak malam yang menghancurkan itu. Waktu ternyata adalah tabib yang paling jujur. Ia tidak menghilangkan bekas luka, namun ia menguatkan jaringan kulit yang baru agar kita tidak lagi merasa perih saat menyentuh kenangan lama. Pagi ini, Indriana Putri tidak berada di kantor tinggi yang dingin, melainkan di sebuah sudut kota yang jauh lebih bersahaja namun penuh dengan kehidupan yang nyata. Dia berdiri di depan sebuah bangunan baru yang bercat putih bersih dengan papan nama kayu yang diukir indah, Yayasan Barokah Indriana. Ini bukan lagi tentang bisnis tekstil yang mengejar keuntungan semata. Ini adalah sekolah kuliner dan pusat bantuan modal bagi para pedagang kecil yang ingin memperbaiki nasib mereka dengan jujur. Di tempat inilah Indri mengalirkan sebagian besar keuntungan pribadinya. Dia ingin menciptakan tempat di mana orang-orang yang mendorong gerobak tidak dipandang sebelah mata, melainkan didukung untuk menjadi pengusaha yang bermartabat. Sambil memegang secangkir teh hangat, Indri melihat dari balik jendela kaca. Ada seorang gadis muda yang sedang belajar memotong sayuran dengan teliti, mengingatkannya pada dirinya sendiri saat tanganku gemetar memegang sudit di dapur rumah petak dulu. Bedanya, gadis ini tidak perlu berpura-pura miskin untuk menemukan jati dirinya. Indri merasa damai saat mengetahui bahwa keadilan semesta telah bekerja dengan caranya yang sangat rapi. Kabar terakhir yang ia dengar, Yudi kini bekerja sebagai staf administrasi biasa di sebuah gudang di pinggiran kota, hidup dengan penuh penyesalan dan kejaran penagih hutang. Indri menyadari bahwa sandiwara lontong sayur itu adalah titik balik paling krusial dalam hidupnya. Jika ia tidak mengambil keputusan gila itu, mungkin saat ini ia masih terjebak dalam pelukan palsu seorang parasit. Tuhan menyelamatkannya dengan cara yang kasar namun sangat efektif. Dia belajar bahwa mahkota yang sesungguhnya tidak terletak pada berlian di leher atau saldo di bank, melainkan pada keberanian untuk berdiri tegak saat dunia mencoba merobohkan kita. Dia melangkah keluar menuju balkon yayasan, menghirup angin sore Jakarta yang tidak lagi terasa menyesakkan, melainkan terasa seperti napas kehidupan yang baru.
Indri mengambil ponselnya dan menghapus semua kontak masa lalu yang tidak lagi bermakna. Tidak ada dendam yang tersisa, hanya ada ketegasan. Dia telah memaafkan dirinya sendiri karena pernah mencintai orang yang salah, dan kini ia siap menulis lembaran baru yang lebih bermakna. Namaku Indriana Putri. Aku pernah menjadi penjual lontong sayur yang dihina, dan kini aku adalah wanita yang memegang kendali penuh atas hidupku sendiri. Masa lalu hanyalah seorang guru yang keras, dan masa depan adalah kanvas putih yang siap kulukis dengan warna-warna kejujuran. Aku melangkah keluar menyambut dunia dengan senyuman kemenangan, bukan kemenangan atas Yudi, melainkan kemenangan atas diriku sendiri yang telah berhasil menemukan ketulusan di tengah dunia yang penuh kepalsuan. Kisah ini berakhir dengan Indri yang berdiri tegak di puncak kejayaannya, bukan lagi sebagai gadis naif yang haus validasi, melainkan sebagai pemimpin yang bijaksana. Sementara itu, Yudi dan Melan harus menanggung beban kehancuran reputasi dan finansial akibat kesombongan mereka sendiri. Pelajaran terbesar yang bisa kita petik adalah bahwa kesetiaan dan karakter seseorang tidak pernah diukur dari apa yang mereka miliki saat di atas, melainkan bagaimana mereka memperlakukan sesama saat berada di titik terendah. Jangan pernah merendahkan siapapun, karena roda kehidupan berputar dengan cara yang sangat rapi dan adil. Perlu kami sampaikan bahwa cerita ini adalah fiktif, namun dirancang serealistis mungkin agar kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga di dalamnya. Terima kasih tulus kami ucapkan kepada Anda yang telah menonton narasi ini hingga detik terakhir. Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda. Bagian mana yang paling membuat Anda tersentuh atau apa hikmah yang Anda dapatkan hari ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa berikan like jika Anda menyukai kisah ini, dan klik subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.